Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Salasabila dari kelas F Akuntansi 2021 Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kedua, yakni manajer dalam kegiatan manajemen. Adapun soal yang saya akan bahas sebagai berikut. Nomor 1. Mengapa manajemen dibutuhkan dalam suatu organisasi atau perusahaan? Jadi, manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Manajemen juga dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, saran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, banyak cara untuk mengukur hasil kerja suatu organisasi, dan salah satu yang umum adalah efisiensi dan efektivitas. Nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen menurut James A. F. Stoner dan administrasi menurut Luther Gulick. Jadi yang pertama, pengertian manajemen menurut James A. F. Stoner. Jadi pengertiannya adalah proses perencanaan, perorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan di organisasi tersebut. Sedangkan menurut Luther Gulick, pengertian ilmu administrasi adalah suatu sistem pengetahuan di mana manusia dapat mengerti hubungan-hubungan, meramalkan akibat-akibat, dan mempengaruhi hasil pada suatu keadaan di mana setiap orang bekerja sama secara teratur untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nomor 3. Gambarkan dan jelaskan kegiatan dari fungsi manajemen. Dapat dilihat di PPT, terdapat 4 kegiatan fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, yang keempat pengawasan. Jadi perencanaan merupakan tahap awal dan paling mendasar dari setiap kegiatan, yaitu perencanaan. Jadi perencanaan adalah proses penentuan tujuan strategi dan kebijakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya masuk ke pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pembagian tugas, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yang ketiga masuk di pengarahan. Pengarahan sering juga disebut sebagai pengaturan, yaitu proses motivasi, membimbing, dan mengarahkan karyawan rangka mencapai tujuan. Seorang pemimpin dituntut untuk dapat berkomunikasi, memberikan petunjuk, berinisiatif, serta dapat memberikan stimulus kepada para karyawannya. Selanjutnya masuk di bagian keempat, yaitu pengawasan. Pengawasan biasa juga disebut sebagai pengendalian, yaitu fungsi manajemen yang berhubungan dengan prosedur pengukuran hasil kerja terhadap tujuan perusahaan. Terdapat hal penting dalam pengawasan, antara lain yang pertama, menentukan standar atau tolak ukur prestasi kerja. Yang kedua, mengukur hasil kerja dengan standar yang ada. Yang ketiga, membandingkan prestasi dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Yang keempat, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki hasil kerja yang sesuai dengan standar atau tolak ukur. Nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial. Jadi, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau biasa disingkat CRS, itu adalah konsep manajemen di mana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan interaksi dengan pemangku kepentingan mereka. CSR umumnya dipahami sebagai cara di mana perusahaan mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial, sementara pada saat yang sama memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen ramah lingkungan. Jadi, manajemen ramah lingkungan atau biasa disebut the greening of management adalah kesadaran akan eratnya kaitan antara keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan organisasi dengan dampak terhadap lingkungan. Salah satu konsep yang berhubungan dengan upaya penyelamatan lingkungan adalah konsep ramah lingkungan.
konsep ramah lingkungan banyak diterapkan sebagai strategi bisnis, baik dalam bidang produksi, pemasaran, bidang sumber daya manusia, serta bidang lainnya. Nomor 6. Soalnya sebagai berikut. Jadi dari kasus di sini dapat saya simpulkan bahwa dia termasuk bagian dari fungsi manajemen, yaitu staffing atau penataan. Apa sih staffing atau penataan? Staffing atau penataan merupakan salah satu fungsi manajemen yang berhubungan dengan pengembangan para karyawan. Fungsi staffing sebenarnya hampir mirip dengan staffing organizing dalam manajemen sumber daya manusia. Nomor 7 soalnya sebagai berikut. Jadi posisi jenjang manajemen ini pertama atau first line management. Manajemen ini merupakan manajemen tingkat paling bawah dalam suatu organisasi. Contohnya pelatih, mandor, dan supervisor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.